senang banget nih hari Minggu pagi-pagi ya, mungkin ada yang mau jalan-jalan, ada yang spend time with family, tapi ada juga teman-teman yang meluangkan nih waktunya untuk kita belajar sama-sama, untuk ngobrol sama-sama, sharing hari ini di sesi webinar How to Get a Job in 2024. Atau gimana sih caranya mendapatkan pekerjaan nih hari gini gitu ya, di 2023, 2024, ataupun seterusnya. Sebelum kita mulai, mungkin perkenalan sedikit dulu kali ya. Namaku Arvidiani Anindita, biasa dipanggil Diani. Teman-teman kalau misalnya mau say hi, kenalan mungkin ada yang dari kota mana, ada yang dari mungkin negara mana juga boleh tulis di kolom chat di YouTube ya. Oke, aku di sini sebagai sharernya, mungkin lebih ke yang sharing kali ya. Nanti teman-teman juga bisa sambil sharing. Kenalan sedikit dulu nih. Aku dipanggilnya Diani. Dulu aku S1 dan S2-nya ini di Psikologi Universitas Indonesia. Mungkin ada yang satu alma mater nggak nih sama aku? Mungkin boleh tulis juga di kolom chat. Aku udah kerja di dunia HR ini dari 2015, jadi mungkin sampai sekarang ini sekitar 8 tahun ya. 8 tahun bergeraknya di macam-macam bidang, mulai dari rekrutmen, training, kemudian organizational development, dan berbagai macam. Nah, salah satu yang aku suka banget ini adalah rekrutmen gitu. Aku dulunya juga adalah seorang pencari kerja dan kemudian aku bekerja sebagai rekruter. Banyak banget nih ternyata insight-insight menarik tentang dunia rekrutmen yang hari ini mau aku bagiin nih ke teman-teman semua. Saat ini aku kerja full time di Rekosistem, salah satu startup, dan di luar itu pun juga aku aktif sharing soal karir ataupun soal dunia HR. Oke, itu sekilas tentang aku. Teman-teman juga boleh saling kenalan ya, mungkin di kolom chat kita kenalan teman-teman asalnya dari mana nih gitu, atau mungkin ada yang kerja di mana atau baru lulus dari mana boleh ya. Oke, nah ini aku pengen kenalan juga nih sama teman-teman. Apakah teman-teman ini fresh graduate yang baru lulus nih, kemudian lagi bingung, ini kita mau ngapain ya setelah lulus, mau kerja di mana, atau mau usaha, atau apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang baru lulus, atau mungkin ada juga teman-teman yang lagi galau, mau pindah kerja gitu. Aduh, udah mulai mungkin bosen nih di tempat sekarang, terus mulai berpikir untuk pindah tempat kerja, atau mungkin lagi pengen ada promosi karir gitu ya, atau ya berpikir ini gimana ya, kayaknya aku udah harus mikir next-nya mau ngapain gitu dengan karirku. Atau mungkin ada juga yang mulai tertarik pindah karir gitu. Mungkin yang tadinya kerja di marketing, terus sekarang pengen nyoba kalau di HR kayak gimana sih? Atau mungkin yang di tim IT gitu, kemudian lagi exploring ini kalau kerja di data analytics kayak gimana sih gitu. Nah, ini pasti beda-beda banget gitu ya background teman-teman, dan topik ini hopefully bisa membantu semuanya gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang lagi cari kerja, ada beberapa pertanyaan. Ini gimana ya cara bikin CV yang bagus? Terus mungkin yang udah mulai cari kerja seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau bahkan berbulan-bulan, ini mulai berpikir nih kita cari kerja di mana lagi ya gitu. Terus kalau misalnya udah dipanggil interview, gimana ya caranya supaya lolos? Dan mungkin banyak banget pertanyaan lainnya gitu yang teman-teman boleh banget tulis pertanyaannya di kolom chat YouTube. Nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi, aku akan coba bahas nih secara keseluruhan. Sebenarnya sekarang tren lapangan kerja tuh kayak gimana sih? Kemudian ada juga nih istilah personal branding. Nah, ini penting banget nih di dunia kerja sekarang, karena ini adalah hal yang bikin teman-teman tuh stand out dari kandidat-kandidat lainnya. Kemudian nanti aku juga akan membahas sebenarnya di rekrutmen itu tahapannya ada apa aja, dan apa sih yang perlu kita lakukan sebagai pencari kerja di setiap tahapannya. Nah, dan ini topik terakhir, ini menarik banget nih menurutku, itu penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam pencarian kerja. Karena ini belum banyak yang bahas, teman-teman. Jadi, teman-teman yang ikut sesi ini, semoga bisa menjadi one step ahead gitu ya, satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman lainnya yang nggak ikut webinar ini. Oke, nanti aku akan bahas ini secara keseluruhan dulu.
karena nggak mungkin benar-benar bahas detail per detailnya. Kalau misalnya teman-teman nanti tertarik untuk tahu lebih detail masing-masingnya, boleh info juga ke kita, ke tim Okra, supaya kita bisa bikinin sesinya yang teman-teman paling pengen tahu tuh yang tentang apa sih. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Oke, kita lihat dulu nih sebenarnya tren lapangan kerja sekarang tuh kayak apa sih dan ke depannya akan kayak gimana. Nah, kalau kita lihat nih di dunia ini mungkin terutama di Southeast Asia atau di Asia Tenggara, spesifiknya di Indonesia juga gitu ya, karena setiap negara pasti beda-beda. Tapi ada yang sama, ada yang bedanya nih gitu. Kalau di Indonesia sendiri, sekarang kalau kita lihat nih, ada sektor-sektor atau industri tertentu nih yang lagi naik daun banget, terutama yang berhubungan dengan teknologi, kayak e-commerce, fintech, kemudian energi terbarukan gitu ya. Dunia kesehatan juga ini meningkat. Sehingga dengan munculnya industri-industri yang baru, mungkin um, 10 tahun lalu belum ada nih e-commerce, 10 tahun yang lalu belum ada fintech gitu. Sekarang dengan adanya industri-industri ini, jenis pekerjaan pun juga jadi lebih banyak. Muncul jenis pekerjaan baru. Mungkin kalau dulu orang istilahnya programmer gitu ya. Kalau sekarang software engineer aja ada macam-macam banget. Ada back end, ada front end, ada mobile, ada app developer gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis pekerjaan yang kita tuh kayak baru dengar, ini apa ya, growth hacker, apa nih gitu. Jadi sangat banyak jenis pekerjaan baru gitu. Kemudian sekarang pun dengan dunia teknologi yang makin meningkat gitu ya, banyak banget teknologi baru yang mungkin 10 tahun lalu nggak ada, ini juga trennya lebih ke digitalisasi dan otomasi. Sehingga kemampuan digital itu tuh sangat dibutuhkan gitu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan di dalam dunia digital kayak misalnya kemampuan IT, penggunaan artificial intelligence, kemudian analisis data, itu sangat-sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja sekarang gitu. Dan salah satu yang sebenarnya ini dari dulu sampai sekarang masih terjadi itu adalah skill mismatch, di mana ada perbedaan nih antara kebutuhan di industri, di perusahaan-perusahaan, mereka butuhnya orang-orang yang bisa melakukan A, B, C, D, E gitu. Tapi ternyata SDM-nya atau tenaga kerjanya ini punyanya skill set-nya uh, DEF gitu misal. Jadi kan nggak matching nih gitu. Jadi masih ada gap di situ. Sehingga tantangan di dunia kerja ini yang sekarang terjadi gitu ya, di Indonesia terutama ini populasi pencari kerjanya ini sangat besar gitu karena kita tahu ini milenial udah masuk dunia kerja udah dari lama ya. Sekarang Gen Z mulai masuk ke dunia kerja yang mana jumlah Gen Z di Indonesia juga banyak banget, milenial pun juga banyak gitu sehingga anak-anak muda nih yang nyari kerja tuh juga banyak gitu. Dan kita tahu mungkin di beberapa tahun terakhir sampai dengan sekarang ini masih cukup banyak terjadi layoff di Indonesia ataupun di seluruh negara. Sehingga jumlah orang-orang yang nyari kerja pun juga lebih banyak gitu. Sehingga ini tingkat kompetisinya tuh jadi sangat tinggi. Kita tuh harus uh, bisa bisa stand out lah dibanding kandidat-kandidat lainnya. Kemudian tadi karena apa namanya ada skill mismatch gitu ya, ada perbedaan antara kompetensi SDM sekarang dengan kebutuhan industri. Ini kita masih butuh nih pelatihan-pelatihan pendidikan yang bisa ngebantu orang-orang punya skill yang dibutuhkan industri. Tapi saat ini di Indonesia pun masih terbatas lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan. Sekarang udah mulai banyak tuh teman-teman bootcamp-bootcamp yang ada atau training atau kayak webinar kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa sangat memanfaatkan supaya bisa punya skill yang dibutuhkan. Dan terakhir ini salah satu tantangannya adalah keterbatasan akses informasi. Mungkin kita nggak tahu, oh ternyata ada ya bootcamp tentang digital marketing. Oh ternyata ada ya bootcamp tentang HR gitu. Atau misalnya kita nggak tahu, oh ternyata ada ya lowongan ini, oh ternyata bisa dapet info lowongan kerja tuh di sini gitu. Nah, karena adanya keterbatasan akses informasi itu, maka kita sebagai pencari kerja yang harus proaktif nih. Kita cari, ada nggak ya yang bisa nyelenggarain training ini? Ada nggak ya lowongan kerja seperti ini? Jadi kita harus jemput bola nih, teman-teman. Oke, nah ini tadi ya di antara segala pencari kerja mungkin ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Kemudian gimana nih caranya supaya kita bisa stand out nih menjadi orang yang kelihatan ini ya, supaya rekruter atau perusahaan tuh ngeliat,
oh ini nih aku mau nge-hire yang ini orangnya. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa teman-teman lakukan. Paling penting itu adalah upskill dan reskill. Apa bedanya upskill dan reskill? Upskill itu kita meningkatkan nih apa yang udah kita punya sekarang. Misal, teman-teman mau meningkatkan kemampuan komunikasinya. Mungkin ada yang kalau ngobrol masih belum lancar komunikasinya atau presentasinya. Nah, itu teman-teman latih terus upskill untuk bisa semakin baik lagi gitu. Dan mungkin juga ada skill-skill yang kita punya yang kedepannya kayaknya udah nggak terlalu relevan deh. Kayaknya justru ada skill baru yang perlu kita pelajarin yang sekarang kita belum punya gitu. Nah itu kita namanya reskill. Gitu. Misal nih aku nih sekarang di dunia HR selama ini rekrutmen doang. Ternyata kedepannya tren tentang people analytics berhubungan dengan data itu sangat dibutuhkan. Maka aku reskill belajar data analisis juga gitu. Kemudian ini membangun koneksi. Ini penting banget karena kalau misalnya kita makin banyak koneksinya, orang-orang juga akan lebih kenal kita, akan lebih mau sharing lowongan kerja ke kita, ataupun mau referensiin kita ke kantor tempat mereka kerja. Kayak, aku punya nih teman, dia bagus banget deh soal data analisisnya gitu. Kayaknya bagus deh kalau kerja di tempat kamu gitu, misal. Jadi itu akan sangat membantu pencarian kerja kita. Kemudian teman-teman ini di waktu luangnya juga silahkan disempatkan untuk explore tools atau platform-platform digital yang ada sekarang karena banyak banget ya ternyata tools dan platform yang bisa sangat bermanfaat di dunia kerja ataupun di dunia keseharian kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan tanya, kamu bisa tools ini nggak? Kamu udah pernah coba ini belum? Itu teman-teman lebih banyak nih exposure-nya. Kemudian pertimbangkan juga kesempatan internasional gitu. Sekarang udah globalisasi banget, jadi kesempatan kerja nggak hanya di Indonesia, tapi udah banyak juga pekerjaan yang remote, misal basisnya di Singapura atau basisnya di Amerika gitu ya. Teman-teman bisa kerja secara remote ataupun untuk kerja nantinya pindah ke luar negeri, itu sangat memungkinkan sekarang. Jadi ingat bahwa kesempatan kerja tuh nggak hanya di Indonesia. Kemudian teman-teman bisa memanfaatkan juga konsultasi dengan mentor ataupun career coach. Ini sangat penting ketika teman-teman punya mentor atau coach gitu ya. Mereka bisa ngasih saran-saran atau insight-insight tentang industrinya atau tentang bidang kerja mereka yang teman-teman akhirnya bisa jadi dapet tips dan itu membantu saat misal teman-teman interview gitu. Kemudian terakhir membangun personal branding yang kuat. Ini juga penting supaya orang-orang tuh kenal sama teman-teman nih, teman-teman siapa sih? Oke, dari tadi aku ngomongin personal branding, personal branding, personal branding. Apa sih sebenarnya personal branding? Nah, ini simpelnya adalah suatu teknik gimana cara membuat teman-teman tuh menonjol atau stand out di antara kandidat lainnya. Jadi rekruter itu kalau misalnya nyari misal orang digital marketing gitu, mereka langsung ingat, oh si A nih, misalnya, oh si dia nih, dia tuh sering nih ngomongin tentang personal branding atau tentang ngomongin digital marketing gitu. Jadi gimana orang lain tuh inget sama kita. Karena personal branding itu sebenarnya kayak kita ngebangun sebuah brand gitu, top of mind. Kita harus menjadi top of mind-nya, kayak misalnya nih, aku tanya, kalau mau beli air mineral itu apa ya? Nah, mungkin di pikiran teman-teman sekarang ada satu brand air mineral gitu ya. Nah, itu artinya si brand itu tuh udah melekat banget di pikirannya teman-teman gitu. Nah, sama personal branding juga gimana cara kita nge-brandingin atau membangun brand tentang diri kita yang merepresentasikan sebenarnya kita ini tuh siapa sih? Kita ini mau dikenal sebagai apa? Tuh, apakah misalnya aku mau dikenal sebagai misalnya aku gitu ya, HR yang spesialisasinya di dunia rekrutmen gitu misal. Aku mau dikenal sebagai orang yang senang sharing tentang dunia HR gitu. Jadi kita define dulu, uh, aku tuh mau dikenal sebagai apa, dengan apa yang kita lakukan, gimana cara kita kerja, dan apa sih sebenarnya goal kita nih dalam kehidupan. Jadi untuk personal branding ini teman-teman perlu tahu dulu nih passionnya apa, tujuan teman-teman apa, value atau hal-hal yang teman-teman anggap penting di dunia ini. Misal kayak integrity ini menurut saya penting banget, teamwork menurut saya penting banget gitu.
Kemudian pencapaian teman-teman, kemampuan, karakteristik utama, misal kayak, oh ini aku orangnya attention to detail gitu. Aku orangnya gigih banget gitu. Jadi teman-teman perlu tahu juga apa nih karakteristik kekuatan teman-teman, apa yang membuat teman-teman unik di antara kandidat lainnya. Karena mungkin kalau misalnya ngomongin misalnya HR gitu ya, aku orang HR tuh banyak gitu. Kemudian apa sih yang akhirnya membuat aku tuh unik? Nah, itu aku harus cari tahu tuh. Dan kira-kira apa nih hal yang bisa kita tawarin ke perusahaan yang membuat kita tuh beda dengan kandidat lainnya. Nanti teman-teman bisa coba tanyakan ke diri sendiri, gali diri sendiri, kemudian teman-teman ubah semua ini menjadi suatu misalnya kayak bio gitu ya di LinkedIn ataupun di CV menjadi suatu pesan yang singkat, padat, jelas tapi tepat sasaran nih untuk menjelaskan teman-teman ini tuh siapa dan apa yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Oke, tadi sekilas tentang personal branding. Selanjutnya kita masuk ke intinya nih. Inti dari webinar ini mempersiapkan setiap tahapan rekrutmen itu ada apa aja dan di setiap stage ini harus apa. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang udah pernah kerja atau udah pernah nyari kerja, udah ada gambaran sedikit gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang fresh graduate belum kebayang ini sebenarnya cari kerja kayak gimana sih prosesnya gitu. Tahapan rekrutmen dan seleksi itu kayak gimana. Yang pertama, sebelum teman-teman apply atau ngelamar pekerjaan, teman-teman ada yang disebut kayak tahap preseleksi gitu. Jadi sebelum teman-teman apply, itu menyiapkan aset-aset kayak misalnya CV, portfolio, cover letter, terus profile LinkedIn pun juga perlu teman-teman persiapin. Kenapa? Karena sekarang recruiter itu tuh sering banget ngepoin LinkedIn kandidat-kandidat gitu. Jangan sampai pas recruiter itu ngebuka LinkedIn ternyata LinkedIn-nya kosong gitu. Karena itu menjadi satu penilaian juga untuk rekruter. Jadi yang sekarang LinkedIn-nya masih kosong, silahkan dipercantik ya, mengikuti dengan CV-nya. Kemudian nanti di tahapan apply, ini teman-teman mulai melamar pekerjaan, ini teman-teman perlu cari lowongan kerja seluas-luasnya gitu. Mungkin sekarang masih pakai satu atau dua job portal yang ada gitu ya, yang biasa dipakai. Perluas lagi, cari ke tempat-tempat lainnya. Nanti aku akan sharing juga kira-kira bisa nyari kerja tuh di mana aja. Kemudian yang ketiga ini adalah assessment. Assessment itu adalah rangkaian proses seleksinya untuk menilai apakah teman-teman cocok nih kerja di suatu perusahaan atau enggak. Itu assessment bisa terdiri dari wawancara, psikotes, kemudian ada tes teknikalnya, ataupun bentuk assessment-assessment lainnya yang nanti juga akan aku bahas di subtopik berikutnya. Dan terakhir, misalnya semua berjalan lancar, semua asesmennya, kemudian teman-teman akhirnya diterima kerja di perusahaan, nanti dari perusahaan itu akan memberikan offering atau penawaran kerja. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah pelajari dulu nih paket yang ditawarin. Jadi jangan langsung, oke, aku mau ambil lowongan kerjanya gitu. Tapi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman. Nanti juga aku akan sharing apa aja sih yang perlu kita pelajarin dari paket offering itu. Kemudian kita juga perlu benchmark apakah paket yang ditawarin ini tuh sebenarnya udah sesuai dengan market, sesuai dengan pasaran, atau jangan-jangan kita ini dibayarnya misal lebih rendah daripada market gitu. Itu juga kita perlu cari tahu. Dan terakhir, kita juga perlu apabila diperlukan gitu ya, negosiasi. Misal ternyata kompensasinya ini belum sesuai dengan harapan kita. Kita juga perlu belajar gimana caranya bernegosiasi dengan rekruter. Oke, nah ini kita masuk dulu ke persiapan aset-aset kayak tadi CV, LinkedIn, portfolio gitu. Supaya teman-teman nih stand out dibanding yang lainnya. Nah, untuk tadi setiap CV, cover letter, portfolio, LinkedIn gitu ya, itu ada penjelasan sangat detailnya juga. Ini misal kayak gimana sih cara nulis pengalaman kerja, gimana sih cara nulis achievement, cara nulis ini, itu detail banget yang nanti kalau teman-teman memang tertarik, boleh info ke kita. Jadi kita akan bikinin sesi terpisah nih, khusus untuk pembuatan aset-aset itu. Kalau di sini aku akan jelasin gambaran besarannya dulu. Oke, nah ini kebayang ya, kalau seorang rekruter, dia buka satu lowongan kerja, mungkin dia terima CV itu nggak cuma 5, 10, dia bisa terima puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan lowongan atau CV yang mereka terima gitu. Jadi rekruter pusing juga sebenarnya milih ini yang mana ya. Nah, di antara ini kita perlu
bisa langsung dilihat, oh, eye-catching nih, rekruternya langsung tertarik sama CV kita. Nah, gimana caranya? Jadi konsep CV ini adalah tanda kutip nih teman-teman, itu kayak kita menjual diri. Ini tapi bukan negatif ya, menjual diri dalam arti kayak tadi brand gitu. Kita ngelihat diri kita misalnya sebuah merek, sebuah produk. Gimana cara kita mengemas diri kita supaya orang tuh tertarik untuk ngebeli atau nge-hire kita gitu. Jadi sebuah CV itu perlu dikemas secara menarik kayak packaging gitu. Nah, ini faktanya rekruter itu tuh cepet banget. Cuma 7,4 detik rata-rata ya, waktu yang dibutuhkan oleh seorang rekruter untuk screening CV gitu. Jadi dalam 7 detik itu set, dia udah bisa langsung tahu dia mau ngeproses kandidat ini lebih lanjut atau enggak gitu. Jadi gimana caranya dalam 7,4 detik ini teman-teman bisa menarik perhatiannya rekruter supaya mereka mau ngeproses lebih lanjut. Oke, nah ini komponen-komponen CV yang perlu ada di dalam CV apa aja. Ini ada yang bisa disebutnya mandatory gitu ya, harus ada gitu. Ada juga yang oh ya udah kalau ada boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu, nggak harus dipaksain. Nah ini summary kayak menceritakan mungkin kayak about me, summary gitu ya. Sebenarnya kita ini tuh siapa sih tadi menggunakan konsep personal branding yang tadi jelasin. Ini kita siapa, apa yang membedakan kita dengan kandidat lain, dan apa yang mau kita tawarkan ke company. Ini summary atau biodata singkat sama. Kemudian pendidikan, ini perlu ada, wajib ada. Pengalaman kerja juga wajib ada. Kak, gimana kalau aku belum punya pengalaman kerja? Adanya pengalaman magang. Nggak apa-apa, masukin aja. Ini wajib ketika memang teman-teman sudah punya pengalaman kerja. Kemudian kalau belum punya pengalaman kerja gimana? Pengalaman magang juga aku nggak punya gitu. Nah ini teman-teman yang kuliah atau mungkin sekolah gitu ya, bisa masukin pengalaman organisasi, kepanitiaan, ataupun misal volunteering gitu ya. Karena pengalaman-pengalaman ini sebenarnya kayak simulasi di dunia kerja gitu. Jadi dari rekruter bisa tahu juga, oh teman-teman dulu kerjanya tuh kayak gini pas di organisasi atau di kepanitiaan. Jadi nggak apa-apa, dimasukin aja sebagai pengganti pengalaman kerja. Kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman kerja, misalnya nih aku udah punya pengalaman kerja 8 tahun, apakah tetap perlu masukin pengalaman organisasi, panitiaan, ataupun volunteering? Nah, ini lebih opsional. Enggak juga nggak apa-apa. Bisa dimasukin ketika itu memberikan added value yang nggak ada di pengalaman kerja kita sebelumnya. Gitu. Kemudian kita masukin juga skill-skill yang kita punya, kemampuan dan keterampilan, terutama hard skill ya. Misal teman-teman bisa tools apa aja, atau punya knowledge apa aja, atau misalnya bisa melakukan apa gitu. Misal kalau untuk orang-orang di dunia finance gitu ya, dia mengerti nih tentang perpajakan. Kemudian dia bisa melakukan financial analysis seperti apa, bisa membuat financial report seperti apa. Nah, itu dimasukin tuh yang teknis-teknis kayak gitu. Kemudian pelatihan, seminar, dan sertifikasi kalau misalnya punya dan itu mendukung posisi yang teman-teman apply, itu juga perlu dimasukin. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut seminar, mungkin banyak ya yang ikut, oh aku tiap bulan nih pasti ikut seminar gitu, ikut pelatihan macam-macam. Apakah semuanya perlu dimasukin atau enggak? Nggak perlu semuanya. Jadi pilih yang emang relevan aja ke pekerjaan yang teman-teman mau apply. Tuh, kemudian misal teman-teman punya project pribadi gitu ya, ini biasanya anak-anak IT nih pada punya project, misalnya bikin aplikasi apa atau bikin website apa, itu bisa dimasukin ke dalam CV-nya. Kemudian kalau misalnya ada penghargaan, misalnya teman-teman ikut kompetisi, itu juga bisa dimasukin. Dan yang wajib ada juga ini soal kontak. Jadi teman-teman make sure banget itu nomor handphone dan email yang dimasukin nggak ada typo. Jadi kalau misalnya mau dihubungin rekruter tuh bisa gitu. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah dapat telepon WA dari rekruter karena kita salah masukin nomor handphone, itu pernah kejadian gitu. Nah, mungkin ada yang pertanyaan, Kak, tinggi badan, jenis kelamin, agama itu perlu dimasukin nggak ya? Jawabannya nggak perlu, teman-teman. Alamat rumah itu nggak perlu gitu. Kemudian, Kak, hobi masukin nggak ya? Nah, itu juga nggak perlu, kecuali kalau masih ada space ataupun hobinya teman-teman ini tuh
bisa menunjukkan ini teman-teman tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Nah, ini hal yang sama berlaku juga di LinkedIn. Di LinkedIn ini perlu dilengkapin kayak CV, jadi teman-teman bikin CV dulu, baru nanti dipindahin ke LinkedIn, ataupun sebaliknya juga bisa. Terus di akun job portal juga kadang kan mereka minta isi macam-macam tuh. Itu juga teman-teman isi selengkap-lengkapnya. Karena semakin lengkap LinkedIn dan juga akun job portal teman-teman, itu secara sistem dari teknologinya itu, mereka bisa ngedetect mana nih kandidat yang paling matching sama kebutuhannya lowongan tersebut. Oke, nah kalau di LinkedIn ini ada samanya, ada bedanya sama di CV. Ini ada banyak bagian-bagiannya yang bisa teman-teman isi. Yang wajib-wajib diisi tuh mirip kayak CV tadi ya. Ada bagian about, kemudian ada experience, education, skills, license gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini project kalau ada itu yang wajib-wajib diisi gitu. Nah, di luar itu kalau misalnya teman-teman ada misal oh ada volunteering, oh ada courses yang pernah diikuti atau oh ada bisa bahasa apa aja gitu. Itu mau diisi silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Poinnya adalah semakin lengkap itu akan semakin baik gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore sendiri ya link ini seperti apa. Nah, kemudian ini portfolio, ini juga penting banget sekarang. Kenapa? Karena portfolio itu lebih bisa menunjukkan apa aja sih yang pernah kita kerjain, gimana hasilnya gitu. Mungkin kalau seorang graphic designer, dia saat di CV gitu ya, dia bisa menjelaskan, oh ya saya tugasnya atau pekerjaan saya sebelumnya adalah menurunkan brief kreatif gitu ya menjadi sebuah desain. Oh, saya bisa membuat desain untuk sosmed, misal Instagram, atau saya bisa membuat desain untuk blog post atau apapun itu gitu. Orang bisa nulis kayak gitu, orang bisa ngomong kayak gitu di interview. Tapi gimana cara rekruter itu tahu kayak gimana sih emang hasil desainnya? Jangan-jangan dia pinter ngomong doang nih, tanda kutip gitu. Tapi hasilnya ternyata desainnya nggak terlalu bagus. Nah, itu bisa dilihat semua dari portfolio. Nah, portfolio ini bisa dipakai untuk apapun sebenarnya. Bisa untuk tadi desain gitu ya. Kemudian foto, video, misal ini seorang fotografer atau seorang videografer, itu biasanya mereka punya portfolio. Kemudian untuk orang-orang yang suka nulis, misal dia ngelamarnya sebagai penulis artikel gitu ya, atau penulis konten gitu. Nah, ini dia juga bisa melampirkan tulisan, artikel, kemudian konten media sosial, misalnya dia melamar sebagai social media spesialis gitu. Kemudian ini untuk orang-orang IT, biasanya portfolionya aplikasi ataupun website yang pernah dibuat, atau apapun yang bisa dijadikan portfolio. Dan ini biasanya bentuknya paling gampang tuh PDF. Kalau misalnya bentuknya itu multimedia, itu juga bisa ke Google Drive, misalnya kayak foto, video, mungkin size-nya besar ya, itu bisa di Google Drive. Kemudian bisa juga dalam bentuk website sederhana, ataupun kalau tim IT biasanya bikin website yang lebih canggih gitu. Jadi lebih kelihatan, oh dia bikin website tuh kayak gini hasilnya. Terus ada Medium, ini yang suka nulis, biasanya pakai Medium, atau bentuk-bentuk lainnya tergantung bentuk portfolionya tuh apa. Oke, kemudian cover letter. Cover letter ini simpelnya adalah itu adalah surat pengantar, kayak perkenalan diri gitu. Ini bedanya dengan CV, dia versi lebih singkatnya gitu. Kalau CV mungkin lebih detail, bisa sekitar 2 halaman, 1 sampai mungkin 2 atau 3 halaman gitu. Kalau cover letter biasanya cukup 1 halaman aja. Itu isinya perkenalan diri secara singkat, background kita, kita ini misal pendidikannya dulu apa, pengalaman kerjanya dulu di mana aja, kemudian kita tujuan melamarnya ini mau ngelamar posisi apa, di perusahaan apa gitu. Dan ini kita bisa highlight kualifikasi kita kayak misalnya skill, pengalaman, pencapaian yang menonjol banget nih, yang pengen catch atau menarik perhatian dari rekruternya gitu. Itu bisa langsung kita masukin dan bahkan kita bold gitu di dalam cover letternya. Dan terakhir ada kontak juga. Oke. Nah, ini ada sedikit tips gimana sih cara nulis cover letter yang um, simple atau yang nggak terlalu panjang,
tapi bisa meng-highlight tentang diri kita gitu. Ini aku bagi berdasarkan apa section-sectionnya gitu ya. Ini bukan artinya teman-teman nanti bikin warna-warni pelangi kayak gini, enggak, bukan. Ini hanya untuk mempermudah untuk tahu ini bagian apa. Jadi di awal cover letter ini kita tulis nih ditujukan kepada siapa. Misal Human Resource Department, PT apa, atau mungkin kalau ada tahu nama jabatannya atau nama orangnya juga bisa. Dan ini penting banget untuk teman-teman selalu check and recheck sebelum ngirimin cover letter. Karena biasanya kita kopas ya, kadang untuk satu cover letter dengan cover letter lainnya, pastiin perusahaannya itu benar sesuai yang kita apply. Jangan sampai kita nulisnya di sini PT ABC, tapi kita apply-nya ke PT X gitu, karena lupa ngedit. Ini jadi always check and recheck. Kemudian di sini ada openingnya kepada HRD PT ABC gitu ya. Nama saya adalah siapa? Saya adalah fresh graduate dari Universitas XYZ. Jurusannya apa disebutin dengan IPK berapa. Ketika memang IPK-nya dirasa bagus dan bisa membantu kita dapat pekerjaan. Kemudian lewat surat ini saya ingin melamar sebagai apa, ini kita tulis social media specialist di PT ABC sebagaimana tercantum dalam akun Instagram PT ABC. Jadi kita tulis juga, kita tahu lowongannya itu dari mana. Kemudian di sini section berikutnya ini highlight pengalaman, skills, pencapaian, dan lain-lain. Ini kita cerita, karena dia fresh grad nih ya, jadi dia lebih banyak cerita tentang pengalamannya saat kuliah. Selama masa studi di kuliah, saya bergabung ke berbagai organisasi dan kegiatan yang mengasah soft skill saya secara signifikan. Saya merupakan Ketua Biro Humas di BEM FISIP Universitas XYZ dan Wakil Ketua Radio Universitas XYZ. Melalui pengalaman tersebut, saya memperoleh pengalaman memimpin sebuah tim dan mendapat penghargaan sebagai anggota terbaik di kedua organisasi tersebut. Jadi yang disebutin di sini pengalaman yang signifikan aja, atau yang menonjol aja. Misal dia ikut 10 kepanitiaan atau 10 organisasi, kita pilih yang emang bener-bener kita nih menonjol banget di sana. Dan ini kayak, oh ini dua-duanya bahkan anggota terbaik loh. Gitu. Kemudian di sini dia juga cerita, saya memiliki kemampuan mengelola dan membuat konten media sosial, menulis artikel, serta membuat copywriting. Saat ini saya merupakan freelance content writer di majalah JKL, dan sebelumnya saya memiliki pengalaman magang sebagai social media intern di PT MNO. Nah, jadi di sini dia cerita nih, pengalamannya apa, pengalaman kerjanya, ini nggak harus full time ya, bisa freelance, bisa intern gitu. Dan kemampuan teknis apa nih yang dia bisa di sini? Ini di highlight. Nah, di sini di akhir dia masukin juga soft skill yang dia punya. Kayak lewat pengalaman ini, saya terbiasa kerja dengan berbagai macam orang, artinya nih teamwork-nya dia bisa gitu ya, dan bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. Gitu. Saya mampu bekerja secara independen dan juga secara tim. Nah, ini terakhir penutupnya dengan pengalaman, kemampuan, dan motivasi yang tinggi, saya siap nih untuk mengawali karir saya bersama PT ABC. Terus nggak hanya titik sampai situ, kita juga tanda kutip nih ada menyanjung-menyanjung perusahaannya juga gitu. Kita tunjukin bahwa kita nih udah riset tentang perusahaannya dan kita memang tertarik sama perusahaannya. Kita punya visi dan misi yang sama perusahaannya. Misal, saya percaya bahwa visi PT ABC untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan di Indonesia sejalan dengan visi saya yang tertarik dengan dunia pendidikan. Jadi, kita tahu nih, oh ini company-nya mau fokus ke dunia pendidikan. Dan saya juga punya aspirasi ke sana, gitu. Jadi dari rekruternya tahu, oh ini orang emang tertarik kerja di perusahaan kita, bukan asal apply aja. Nah, kemudian diakhiri dengan kontaknya di mana. Oke, kayak gitu ya teman-teman sekilasnya. Kemudian ini teman-teman nanti kalau misalnya ngirim lewat email, karena kan kalau apply kerja itu bisa kita lewat job portal, tinggal klik-klik-klik mungkin ya. Ada juga yang masih perlu kita nge-email ke perusahaannya. Nanti kalau misalnya teman-teman nge-email, ini teman-teman pastiin hanya satu perusahaan yang dituju. Karena aku pernah dapet email, itu tuhnya banyak banget ke PT A, B, C, D, E, F gitu sampai ke perusahaan aku. Jadi dia nggak apply ke mungkin 10 perusahaan kali ya dalam satu email. Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi satu email hanya untuk satu perusahaan. Subjeknya juga sesuai format. Misal dari iklan lowongan kerjanya ada subjek tertentu, formatnya misal nama
universitas gitu misal. Nah, ikutin format yang diminta sama rekruternya. Karena itu akan mempermudah rekruter untuk nanti nge-search atau nge-shortlist. Nge-shortlist tuh kayak apa ya? Kayak memilih orang-orang yang mau diproses lebih lanjut, itu shortlist. Nah, itu akan mempermudah. Kemudian ini isinya sebenarnya agak mirip sama cover letter gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa juga menggantikan cover letter ketika nggak diminta cover letter oleh perusahaannya, teman-teman bisa masukin cover letternya itu ke body email, di mana ada pembukanya, dia tujuan ke siapa, perkenalan diri tadi sama ya, posisi yang dituju, sumber informasi lowongan kerja, kemudian highlight pengalaman, skill, dan minat kerja, penutup, dan ini diakhiri juga jangan lupa ada email signature-nya dan juga attachment. Kadang orang buru-buru ngirimin terus lupa attach CV atau portfolionya. Nah, ini selalu cek and recheck sebelum kita klik send. Oke. Kemudian kalau diperlukan ya, ini hanya kalau diperlukan, ini teman-teman bisa memberikan juga dokumen pendukung seperti foto, ijazah, transkrip, sertifikat, ataupun dan lain-lain. Ini hanya kalau diminta ya, teman-teman. Kalau nggak diminta, nggak perlu. Kenapa? Karena nggak semua orang itu baik ya di dunia ini. Nggak semua rekruter tuh juga baik gitu. Jangan sampai dokumen yang kita berikan itu disalahgunakan. Gitu. Jadi hati-hati dalam menyerahkan dokumen pribadi kayak KTP, SIM itu tuh nggak usah. Kecuali memang diminta. Dan kalaupun diminta kita bisa tanya, boleh nggak itu dikasihnya di akhir aja saat kita udah keterima nih. Karena biasanya dokumen-dokumen itu tuh baru diperluin nanti di akhir banget saat kita udah fix keterima di perusahaan tersebut gitu. Nah, terus oke nih, secara aset udah ready, udah siap semua, CV udah cakep, LinkedIn portfolio juga udah lengkap semuanya. Terus kita kira-kira apply ke mana ya gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh dong tulis di kolom chat yang udah pernah apply kerja, biasanya pada apply kerjanya tuh kemana sih? Aku pengen tahu. Ini aku sambil liatin chat-chatnya juga ya. Oke, ada mungkin yang ke job portal tertentu atau ke website mana atau kemana biasanya tahu lowongan kerja tuh dari mana sih? Oke, nah ini mungkin ada beda-beda ya teman-teman yang udah dicoba. Ini ada banyak banget yang bisa kita coba cek. Itu ada pertama job portal. Job portal itu adalah satu website di mana isinya tuh lowongan pekerjaan. Ini nggak apa-apa ya, aku agak sebut merek sedikit gitu. Misal kayak Jobstreet atau Take in Asia, Glints, itu adalah contoh-contoh job portal. Kemudian teman-teman juga bisa lihat nih di website perusahaannya. Misal teman-teman, oh tertarik banget pengen kerja di perusahaan A gitu. Terus teman-teman buka websitenya. Kalau mereka punya career page, kadang mereka nulis juga di situ lowongan-lowongan yang tersedia apa aja. Kemudian kalau teman-teman punya email perusahaannya atau email rekruternya, itu juga teman-teman bisa coba apply ke sana. Walaupun lagi nggak buka lowongannya, coba aja apply gitu. Karena nanti teman-teman akan disimpan biasanya di database. Jadi nanti kalau misalnya rekruternya sewaktu-waktu butuh, itu bisa langsung menghubungi teman-teman. Kemudian dari LinkedIn, ini selain untuk profil sosial media kita, tapi di LinkedIn ini juga sekarang ada LinkedIn Jobs, yang mana itu pekerjaannya di situ lowongannya bagus-bagus, dan sangat membantu, teman-teman bisa kepoin. Terus media sosialnya dari perusahaan, mungkin mereka ada akun live at apa gitu, atau ya akun perusahaannya itu kadang mereka suka sharing juga. Terus komunitas, misal teman-teman ini komunitas UI UX gitu, ada tuh komunitasnya. Kalau teman-teman join ke situ kadang suka ada sharing lowongan kerja. Terus misalnya teman-teman join komunitas software engineer, itu juga suka sharing lowongan kerja, atau komunitas-komunitas bidang kerja lainnya, komunitas HR mungkin misalnya. Kemudian dari referral juga.
Nah, ini makanya tadi penting banget memperluas koneksi pertemanan kita, mungkin kakak kelas kita gitu. Sekarang dia kerja di mana bisa kita tanya. Atau om, tante, kakak, saudara kita tanya di kantornya ada nggak nih lowongan kerja gitu. Semakin kita sering nanya, itu akan semakin banyak informasi yang bisa kita dapetin gitu. Nah, tips dari aku adalah, nih teman-teman apply sebanyak-banyaknya. Jadi misal, oh aku udah apply kok ini di Jobstreet gitu misal. Terus ada lagi lowongannya di LinkedIn, apply lagi aja. Terus misalnya teman-teman dapat informasi email rekruternya, apply lagi aja gitu. Jadi untuk lowongan kerja yang sama, teman-teman apply aja di semuanya gitu supaya memperbesar peluang teman-teman dilihat oleh rekruter. Karena kita nggak tahu nih rekruter itu dia akan nge-screening atau milih dari yang mana dulu, apa dari Jobstreet dulu, apa dari LinkedIn dulu, atau dari email dulu. Kita nggak tahu dia akan nyarinya dari yang mana dulu. Dan kalau rekruter itu, misal nih yang apply ada 100 orang, belum tentu dia akan ngelihat 100-100-nya gitu. Mungkin dia hanya akan melihat 20, 30 atau 50 sampai dia rasa, oh ini udah cukup nih gitu. Jadi kebayang nggak misal teman-teman hanya apply di Jobstreet gitu misal, tapi ternyata di LinkedIn itu ada lowongannya dan teman-teman nggak apply ke situ. Ternyata si rekruternya ini hanya nge-screening lewat LinkedIn terus dia rasa oh ini dari LinkedIn kandidatnya udah bagus-bagus, udah deh aku nggak usah ngeliat yang Jobstreet. Padahal teman-teman tahu tuh di LinkedIn ada lowongannya. Itu sayang banget teman-teman kalau akhirnya teman-teman nggak kelihatan oleh rekruter itu. Jadi semakin banyak teman-teman apply lewat berbagai macam platform, itu semakin besar peluang teman-teman untuk dilihat oleh rekruter. Oke, kemudian kita lanjut ke assessment dan seleksi. Hori, ceritanya kita CV kita udah dipilih, kita dipanggil interview, kita dipanggil untuk tes-tes. Kemudian apa nih yang harus kita persiapin di masing-masing proses seleksinya? Oke, yang pertama ini psikotes. Mungkin aku cerita sedikit. Psikotes itu tuh sebenarnya mau ngeliat apa sih gitu. Ini psikotes tuh sebenarnya mau ngeliat kemampuan kita, sikap kerja. Sikap kerja tuh misal kayak kita nih tahan nggak sih di bawah tekanan ketika ada tekanan seperti ini, kita kuat nggak nih gitu. Atau kita tuh teliti nggak, kita sistematis nggak gitu. Itu sikap kerja bisa dilihat. Dan kepribadiannya, misal kayak oh aku nih orangnya nggak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain. Aku lebih suka berhubungan sama data gitu misal. Jadi psikotes itu tuh melihat kemampuan, sikap kerja dan kepribadian. Banyak banget yang nanya, ini gimana ya cara lu psikotes gitu. Kalau misalnya tips dari aku adalah simple, cukup tidur, cukup istirahat dari semalam sebelumnya, kemudian makan cukup, jangan telat, dan latihan kalau memungkinkan. Kenapa? Kak, aku malah nggak ada bocoran sih. Ini cara ngejawabnya gimana? Nggak ada, teman-teman. Karena psikotes ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa kita manipulasi gitu. Kalaupun misal nih kita dapat kunci jawabannya atau kita dapat bocorannya, nanti di satu titik pasti akan ketahuan oleh rekruternya. Entah itu melalui wawancara atau dari jawaban-jawaban kita bisa kelihatan bahwa oh ini orang nih dengan jawaban kayak gini dia tuh nyontek nih kayak gini atau dia dapat bocoran gitu. Psikotes itu mau ngelihat diri kita yang sebenar-benarnya kayak gimana. Jadi kita perlu dalam kondisi yang optimal gitu ya, dalam keadaan sehat, fit gitu ya. Kalau emang teman-teman lagi sakit, itu mungkin bisa minta reschedule ke rekruternya supaya teman-teman sembuh dulu. Karena itu akan mempengaruhi jawaban teman-teman nanti. Kalau lagi sakit, lagi nggak dalam kondisi baik-baik aja gitu, atau lagi ngantuk, itu bisa mempengaruhi jawaban psikotes gitu. Jadi makanya penting banget cukup tidur dan istirahat supaya kita juga bisa berpikir dengan jernih saat ngerjain, makan cukup gitu ya, jadi nggak kelaparan ataupun kekenyangan yang akhirnya mules pas lagi ngerjain psikotes. Karena biasanya psikotes itu ada batas waktunya gitu. Jadi sayang banget kalau waktunya kita pakai untuk ke toilet atau untuk ini itu gitu. Terus kenapa jangan telat? Karena biasanya kalau kita telat itu kita udah deg-degan duluan, udah aduh udah nggak tenang lah gitu, sehingga pas ngerjainnya pun pikiran kita nggak jernih. Nah, itu semua kita benar-benar harus dalam kondisi optimal
Dan kenapa aku bilang jangan memanipulasi psikotes, karena tujuan psikotes itu adalah melihat kecocokan teman-teman. Misal gini, teman-teman memanipulasi supaya, oh yang penting aku keterima kerja di sana, gitu. Aku pokoknya mau kerja di perusahaan A menjadi orang marketingnya, misal. Karena di bayanganku marketing tuh kayak gini-gini keren banget lah orang marketing, gitu. Tapi ternyata secara kepribadian ternyata kita tuh nggak cocok di situ. Misal kita nggak siap dengan jam kerja yang panjang. Kita ternyata nggak terlalu suka ketika harus bernegosiasi dengan pimpinan-pimpinan perusahaan gitu. At the end, oke, mungkin kita keterima kerja di sana. Tapi pas ngejalaninnya kita nggak happy. Akhirnya kita resign gitu. Nah, psikotes ini tujuannya untuk ngelihat kecocokannya. Kalau memang dari awal nggak cocok, oh mungkin ada pekerjaan lain yang lebih cocok nih dengan kepribadian kita, dengan kemampuan kita, dengan sikap kerja kita. Dan ini latihan bila memungkinkan. Kadang ada nih, misal di internet atau di mana gitu ya, contoh-contoh latihan soalnya, atau bahkan mungkin perusahaan itu sendiri ngasih latihannya, ini link-linknya gitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk latihan, kita latihan. Kemudian wawancara. Nah, wawancara ini ada macam-macam. Ada kayak mungkin lewat telepon doang, 5 menit doang, phone interview. Biasanya ini untuk screening awal banget sebelum dilanjutkan ke interview yang lebih serius. Ada phone interview, kemudian ada HR interview, user interview, dan BOD atau Board of Director interview. Bedanya apa nih masing-masing wawancara ini? Gitu. Kalau phone interview biasanya cari tahu secara umum banget awalnya kayak gimana. Misal, company-nya ini perusahaan multinasional yang mewajibkan orangnya harus bisa bahasa Inggris. Maka mungkin pas phone interview dia akan diajak ngomong langsung dalam bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya dari awal, oh nih kandidatnya nggak bisa nih bahasa Inggris, mungkin dia nggak akan dilanjutkan ke proses interview berikutnya. Gitu. Kemudian kalau HR interview biasanya ini ngelihat ke kepribadian, motivasi gitu. Kemudian kalau user interview ini lebih ke teknikal. Teknikal, kemampuan teknis, pengetahuan kita, kemampuan kita yang emang berhubungan dengan pekerjaannya. Dan terakhir ini BOD interview ini udah top management, juga biasanya ini lebih ke final interview aja sih untuk ngelihat kayak culture fit-nya gitu. Ini orang kira-kira bakal cocok nggak ya di perusahaan ini gitu dengan culture kita kayak gini, dengan apa yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Nah, tipsnya kalau teman-teman mau interview itu cari tahu dulu nih siapa pewawancara kita gitu. Ini juga akan membantu untuk ngurangin kita deg-degan gitu ya. Kadang kan kita deg-degan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita akan ketemu siapa gitu. Coba deh kepoin interviewernya di LinkedIn. Ternyata, oh si orang ini ternyata dia satu alma mater sama aku, satu kampus, atau bahkan satu organisasi dulu ternyata. Nah, itu biasanya ketika kita tahu rekruternya, oh itu akan ngurangin deg-degan gitu. Terus misalnya kita mau switch career gitu ya, mau pindah bidang kerja, aduh ini aku bisa nggak ya interview ke bidang kerja ini gitu yang aku baru mau masukin. Terus kita kepoin interviewernya, oh ternyata dulu dia tuh juga switch career loh, atau bahkan mungkin dia jurusan kuliah sama kerjaannya tuh nggak nyambung dulu gitu. Dia aja bisa kok gitu. Nah, itu akan meningkatkan confidence kita juga. Oh, aku ternyata dia tidak semenyeramkan itu gitu. Nah, terus kita cari tahu juga pertanyaan umum wawancara, teman-teman bisa googling, cari tahu deh apa aja sih sebenarnya hal-hal yang biasa ditanyain saat interview dan teman-teman siapin jawabannya untuk setiap pertanyaan itu. Jadi teman-teman mungkin bikin notes atau mungkin di Word gitu ya, atau di Google Docs teman-teman tertulis aja gitu. Kira-kira teman-teman jawabnya akan kayak gimana. Nah, sehingga nanti saat ditanyain tiba-tiba pertanyaannya keluar, teman-teman udah tahu harus ngejawab apa, bukan baru mikir di tempat gitu. Karena ketika memang disiapkan lebih awal, nanti jawabannya biasanya akan lebih bagus gitu. Tapi don't worry kalau ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari apa yang udah kita siapin gitu ya. Mungkin kita baru, oh iya ya, ini aku belum punya nih kunci jawabannya, atau aku belum nyiapin jawabannya, tenang aja. Teman-teman tetap bisa jawab, yang penting teman-teman kenali diri sendiri. Jadi ketika teman-teman ditanya, kita udah tahu, misal ditanya, apa sih kekuatan kamu gitu, apa sih kelebihan kamu, kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita nih sukanya apa,
kita bisanya apa, hal apa yang masih perlu kita improve, itu kita akan sulit ngejawabnya. Jadi perbanyak ngobrol sama diri sendiri, tanya tentang diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri itu nggak gila kok teman-teman. Itu diperlukan untuk tahu siapa diri kita. Dan kalau memungkinkan, teman-teman bisa latihan wawancara. Misal ada temennya yang rekruter atau saudaranya yang rekruter atau orang yang udah kerja gitu ya. Nah, ini bisa latihan. Karena semakin sering latihan wawancara, itu kita akan semakin terasah dan semakin luas saat wawancara nanti. Oke, kemudian ada juga diskusi kelompok. Ini bentuknya FGD atau LGD gitu ya. Ini biasanya ada kasus yang disediakan dan teman-teman harus diskusi dengan kandidat-kandidat lainnya. Ini tipsnya, teman-teman tahu kapan harus ngomong, kapan harus mendengarkan, kapan diem dulu gitu ya. Kemudian komunikasi asertif, jadi ketika memang ada pendapat yang teman-teman nggak setuju atau punya pendapat lain, disampaikannya dengan baik, dan ini confident, percaya diri. Oke, kemudian kalau untuk technical test, ini ada yang bentuknya take home test, dibawa pulang gitu ya, mungkin studi kasus atau diminta bikin presentasi. Ada juga yang live test, saat itu di tempat langsung. Contohnya ini ada business case, ada coding, ada design gitu. Nah, kalau ini tipsnya adalah ya memperkuat kemampuan teknis teman-teman sih, selalu upgrade knowledge dan skill-nya. Kemudian ini cultural fit. Ini juga penting banget gitu ya, di luar hal-hal teknis, orang mungkin bisa pinter, orang mungkin bisa tahu segala macam tentang pekerjaannya. Tapi sebenarnya yang lebih penting dalam mencari pekerjaan itu adalah cultural fit. Kita nih cocok nggak sih dengan culture perusahaannya? That's why penting banget untuk kita kepoin perusahaannya. Sebenarnya mereka visi misinya apa? Values-nya tuh apa? Core values-nya, nilai-nilai yang penting untuk mereka tuh apa? Terus misal kita bisa kepoin mungkin dari website-nya atau Instagram-nya, orang-orang di sana tuh kayak gimana sih karakteristiknya? Apakah mereka anak-anak muda yang energik, dinamis gitu? Atau justru kebanyakan mungkin orang-orang tua yang senangnya birokrasi, atau yang senangnya apa namanya, kesopanan banget gitu, atau lebih kaku gitu. Nah, itu kita perlu cari tahu juga culture-nya kayak gimana dan kira-kira cocok nggak sih sama kita gitu. Karena perusahaan itu bukan mencari yang terbaik, tapi yang paling cocok gitu. Jadi company itu nggak mencari orang paling pintar, bukan. Tapi mereka adalah mencari orang yang secara kepribadian cocok sama timnya mungkin, secara sikap kerja itu cocok dengan perusahaannya gitu. Jadi yang perlu kita kepoin banget adalah ini kita bakal cocok nggak sama mereka dan mereka bakal cocok nggak sama kita. Oke. Nah, ini ceritanya udah selesai semua proses rekrutmennya. Kemudian ini teman-teman dinyatakan, oke, kita cocok nih sama kamu. Kita mau nawarin kamu pekerjaan. Rasanya ini kita kayak pengen buru-buru, iya aku mau kerja di sana gitu. Tapi ini tenang dulu teman-teman, chill dulu, santai. Ini kita perlu melakukan atau perlu pelajari dulu beberapa hal sebelum mengiyakan atau menerima sebuah job offering. Ini kita perlu pahami dulu penawaran dan juga kontraknya seperti apa. Apakah ini bentuknya kontrak permanen? Apakah ada probation? Karena mungkin untuk sebagian orang, aku maunya yang permanen gitu. Aku mau mencari stabilitas. Ternyata yang ditawarin ini posisinya kontrak 6 bulan gitu. Nah, kita bisa tanya apakah kita mau nih dengan kontrak seperti itu gitu. Atau mungkin kontraknya 6 bulan, aku pengen yang minimal 1 tahun deh gitu. Kemudian, apakah di situ ada ikatan kerja? Misalnya tidak boleh resign dalam 2 tahun. Biasanya nih yang ada tuh kayak program-program MT gitu. Nah, ini ada nggak ikatan kerjanya nggak boleh keluar berapa tahun? Dan kalaupun misalnya harus keluar di tengah jalan, apakah ada penaltinya? Gitu. Kadang ada penalti, misal oke nggak apa-apa keluar tapi denda 3 kali gaji gitu. Nah, itu perlu teman-teman ketahui di awal. Kemudian benefitnya, gaji, tunjangan, fasilitas, dapat apa aja sih teman-teman gitu. Yang kerja di Indonesia ini wajib banget tahu dapat nggak nih BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus mungkin ada
fasilitas lainnya kayak dapat nggak ya asuransi, kalaupun misalnya udah menikah, asuransinya mengcover istri juga nggak ya, mengcover anaknya nggak ya, gitu. Itu teman-teman perlu tahu. Karena bisa aja gajinya gede, tapi ternyata nggak dapet fasilitas lainnya. Atau gajinya mungkin nggak terlalu besar, tapi ternyata fasilitasnya tuh banyak banget. Misal orang kerja di bank gitu, dia bisa dapat bunga cicilan, misal lebih rendah daripada customer biasa, atau dapat fasilitas mobil, atau dapat apa gitu. Jadi pas dihitung-hitung secara keseluruhannya, jangan-jangan apa yang dia dapat itu lebih gede daripada perusahaan lain yang nawarin gajinya doang yang gede tapi nggak ada tunjangan atau fasilitas lainnya gitu. Kemudian jam kerja, lembur, dan cuti juga teman-teman perlu tahu. Apakah misal dia hanya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu. Terus tanggal merah kalau misalnya masuk ada kompensasinya nggak nih? Terus kalau cuti setahun dapat berapa hari? Kayak gitu-gitu juga teman-teman perlu tahu. Karena saat tahapan offering ini teman-teman sangat punya pilihan untuk menerima atau menolak gitu. Dan kalaupun misal ternyata nggak cocok atau ada hal-hal yang aku cocok sih secara semuanya, tapi aku agak keberatan nih sama penaltinya misal. Nah, itu kita bisa negoin gitu. Kita tanya atau misalnya kita cocok sama semuanya tapi jam kerjanya aku kayaknya kalau hari Sabtu nggak bisa deh karena aku misalnya hari Sabtu ada kuliah gitu. Nah, itu bisa kita obrolin di awal saat proses offering. Gitu. Nah, ini dari keseluruhan proses seleksi ini, tipsnya, ini jangan lupa untuk selalu merespon email, WA, ini dengan profesional. Gitu. Jadi, bedain ya, kalau kita WA-WA-an sama teman, sama saudara, dan sama rekruter, bahasanya perlu diperhatiin. Kemudian, kirim email ucapan terima kasih juga, misal kita habis interview gitu. Kita kirim email, terima kasih sudah dikasih kesempatan wawancara, dan lain-lain gitu. Terus kita juga bisa connect ke LinkedIn-nya mereka, dan kita gampang banget untuk follow up gitu. Jadi kadang kan ada rekruter yang oke nanti kita kabarin seminggu ke depan ya atau 2 minggu lagi, terus di ghosting, nggak ada kabar, gitu nggak dikabarin. Nah ini teman-teman boleh banget untuk nge-follow up setelah waktu yang dijanjikan itu tuh lewat. Kalau dia bilang 2 minggu, ya udah kita tunggu dulu 2 minggu. Kalau misalnya baru 2 hari udah kita tanya-tanyain terus, yang ada rekruternya mungkin terganggu. Oke, nah ini kita ngomongin soft skills juga. Mungkin meskipun ini juga skills, sorry, how to get a job in 2024, 2024, tapi kita agak lebih maju sedikit ya ke teman-teman ke 2025 gitu. Skills apa aja sih yang diperluin sampai dengan 2025 nanti? Oke, kenapa 2025? Karena ini yang biasanya menjadi acuan dari World Economic Forum. Ini dia mengeluarkan top 10 skills yang perlu banget di 2025. Ada soft skills, ada hard skills gitu ya. Teman-teman nanti juga bisa kepoin di websitenya WEF, World Economic Forum. Dan kira-kira teman-teman bisa melihat ke dalam diri ini kita bagian mana ya yang kita udah punya, bagian mana yang kita masih perlu improve, atau bahkan tadi reskill. Nah, ini loh, di luar tadi gitu ya, ini top 10 skills. Kalau dari sisi rekruter atau dari sisi perusahaan, ada soft skill yang ini dilihat banget saat proses pencarian kerja atau proses rekrutmen. Ini yang pertama, komunikasi, mulai dari gimana teman-teman bicara, gimana nulis, misalnya kayak nulis email, dan mendengar. Mendengar aktif ini kemampuan yang perlu diasah juga loh teman-teman, mendengar. Karena kita dari dulu dilatih untuk bicara, tapi kita tidak terlalu dilatih untuk mendengar. Sedangkan ini tuh skill penting di dalam dunia kerja. Kemudian pemecahan masalah, gimana kita bisa mengidentifikasi masalah, bisa menganalisis penyebabnya apa, kemudian memberikan alternatif solusi. Adaptasi dan fleksibilitas, ini kemauan kita untuk berubah, belajar hal baru, karena apa yang ada 5 tahun lalu, 10 tahun lalu sama sekarang tuh beda banget. Mungkin apa yang kita pelajarin sekarang itu nggak relevan lagi 5 tahun lagi. Jadi kita harus selalu mau belajar hal baru. Dulu mungkin belum ada AI. Sekarang, oh ini sesuatu yang baru dan wajib banget kita pelajarin gitu. Nah kemudian ini adaptif, seberapa adaptif kita. Kerjasama, ini hubungan dengan orang lain, interpersonal,
empati, ketika ada konflik, gimana cara kita menyelesaikan masalah, kreativitas dan inovasi, ini gimana kita berpikir kreatif, membuat ide dan solusi yang baru dan berbeda. Nah, untuk soft skill tadi itu nggak bisa kalau kita cuma ikut sekali training atau sekali webinar, nggak bisa. Itu adalah sesuatu yang perlu dilatih dalam keseharian kita, gitu. Jadi, semakin kita sering melatih ini, misalnya kita lagi ada kerja kelompok, atau lagi sama teman, atau lagi ada apa namanya project apa gitu, sebisa mungkin kita asah terus soft skills tadi gitu. Kayak misalnya nih, aku gitu ya sekarang sering sharing gitu tentang karir dan segala macam. Ini aku tidak dilahirkan dengan langsung bisa ngomong kayak gini, teman-teman. Gitu dulu aku pun kalau di kelas lebih kayak udah deh aku nggak dengerin aja, biar teman lain aja yang presentasi, biar teman lain aja yang nanya ke guru dan segala macam. Aku lebih suka udahlah kalau aku nanya aku nanti aja langsung ke dosennya, nggak suka ngomong depan umum. Tapi karena di kuliah aku itu dituntut untuk harus bisa presentasi, banyak tugas-tugas presentasi, lama-lama aku jadi terlatih kayak, oh ternyata gini ya presentasi, oh ternyata gini kalau ada orang nanya tuh cara jawabnya tuh kayak gini gitu. Yang sampai akhirnya, oh akhirnya bisa nih untuk public speaking kayak gini, sharing kayak gini. Jadi ini semua tuh butuh latihan, teman-teman. Dan kita juga bisa minta feedback dari orang lain. Nah, coba teman-teman pernah nggak sih minta testimoni atau feedback dari orang lain? Dulu salah satu tugas kuliah aku yang menarik banget menurutku dan sangat bermanfaat adalah kita diminta tanya ke 3 orang sampai 5 orang yang benar-benar kenal sama kita. Kita minta ditulisin 3 sampai 5 hal yang baik tentang diri kita dan 3 sampai 5 hal yang menurut orang itu masih perlu diimprove dari diri kita. Gitu. Dari situ menarik banget teman-teman jawabannya. Untuk hal-hal yang positif, kita pun akan surprise bahwa, oh ternyata ini tuh dilihat orang lain tuh sebagai hal yang positif ya, yang menurut kita tuh ternyata bias aja. Ternyata itu menurut orang lain baik, dan itu bisa jadi sumber kekuatan kita. Jadi ketika ditanya nih sama rekruter, apa sih kekuatan kamu? Kita jadi punya dasarnya. Oh kalau menurut orang-orang sekitar saya nih orangnya, misal empati, saya nih peduli sama orang lain, saya nih orangnya sistematis. Jadi kita ngomongnya pun juga punya dasar, bukan kayak kita ngeklaim diri kita, oh saya ini orangnya gini-gini, tapi ini terbukti loh dari orang-orang sekitar saya menilai saya seperti ini, gitu. Dan kita pun juga jadi tahu, oh ternyata orang lain tuh pengen kita improve dari sisi ini, gitu. Misal, dia nih kalau misalnya, apa namanya, ngomong jangan terlalu cepet gitu, misal ya. Aku jadi tahu bahwa, oh ternyata cara ngomongku tuh cepet ya, gitu. Oh, aku perlu memperlambat misal cara ngomongku. Jadi kita tahu apa yang harus diimprove dan kita semakin baik lagi nih ke depannya. Oke, nah kita masuk ke section terakhir ini tentang AI. Ini sesuatu yang lagi in banget ya, lagi trending banget. Mungkin teman-teman udah sering dengar AI, apa nih AI gitu. Mungkin ada yang pakai AI buat ngedit-ngedit fotonya jadi kartun, itu banyak ya sekarang. Ada yang pakai AI buat bikin animasi apa, itu banyak ya. Atau mungkin buat ngerjain tugas apa namanya, tugas kuliah itu juga ada yang pakai. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau AI itu juga bisa dipakai untuk ngebantu kita nyari kerjaan gitu. Ini pemanfaatannya tuh luas banget dan teman-teman nanti bisa coba sendiri abis ini ya. Oke, jadi peran artificial intelligence ini kayak gimana sih dalam mencari kerja? Satu, ini bisa kita pakai dalam mempersiapkan aset. Eh, Oke, jadi untuk mempersiapkan aset, misal kita bingung gimana cara nulis CV, cover letter kayak tadi. Aduh, cover letternya aku nulisnya gimana ya? Aku udah tahu sih, aku mau meng-highlight poin-poin ini, tapi bikin kata-kata yang bagus tuh kayak gimana ya? Nah, itu kita bisa minta bantuan AI. Kemudian, misalnya kita udah punya cover letter sekarang gitu ya, kita bisa kopas cover letter kita dan kita minta AI itu untuk mereview. Misal aku ambil contoh kayak Chat GPT gitu, atau Bard punya Google gitu. Itu 2 yang paling sering aku pakai sekarang. Di luar itu pun masih banyak lagi yang teman-teman nanti bisa explore. Misalnya aku sharing, misalnya aku tulis gitu ya cover letterku,
minta mereka review, dan aku misalnya minta tolong dong bahasanya dibikin lebih formal atau dibikin less formal gitu. Nanti mereka akan ngebantu. Kemudian optimasi profil LinkedIn gitu. Kira-kira apa nih yang masih bisa diimprove dari LinkedIn kita? Itu mereka bisa bantu ngasih saran-saran. Kemudian saat wawancara, ini bisa dipakai loh ternyata untuk simulasi wawancara. Kemarin aku sempat nyari juga gitu ya, ada nggak sih AI yang bisa kita pakai untuk latihan? Jadi kayak kita lagi simulasi nih wawancara, ternyata bisa loh teman-teman gitu. Jadi coba aja misalnya teman-teman pakai chat GPT gitu ya, teman-teman minta ke chat GPT-nya untuk aku mau simulasi wawancara, misalnya kayak kasih pertanyaan terus teman-teman jawab gitu ya, jawab di situ, nanti kita bisa minta feedbacknya dan AI itu bisa memberikan feedback, jawaban kita tuh kayak gimana menurut dia, apa yang masih perlu ditingkatkan dari jawaban kita, ataupun mungkin dia bisa kasih saran jawabnya bisa ditambahin ini loh gitu. Yang tadi memberikan feedback terhadap jawaban. Atau mungkin kalau di luaran sana ada simulasi wawancara AI yang virtual langsung ngomong, itu mungkin bisa ada ya. Kalau nggak salah, kemarin tuh aku sempat tahu ada yang misal kita ngerekam nih jawaban kita gitu. Ngerekam, terus nanti kayak di-upload atau live gitu, dan nanti si AI itu tuh bisa menganalisis jawaban kita gitu. Kalau kayak tadi kan chat GPT tertulis ya, ada juga yang bisa live. Kemudian nanti misalnya saat offering, teman-teman misalnya pengen tahu nih, aduh misalnya aku ditawarin gaji sekian gitu ya. Ini tuh termasuk yang tinggi, sedang, atau rendah sih kalau di industri gaji segini tuh. Kita nggak punya datanya. Kita nggak punya data gaji di seluruh dunia gitu misal. Kita bisa tanya ke ChatGPT. Aku pun dulu pernah melakukan ini saat aku FYI, aku tuh baru pindah kerja gitu, baru pindah kerja, terus waktu pas terima offeringnya, aku googling dulu, ini salary yang ditawarkan tuh masuk ke dalam range standar industri nggak sih, gitu. Ternyata itu jawabannya menurut aku itu komprehensif sih teman-teman gitu. Dia bisa memberikan informasi berdasarkan aku cerita industrinya apa, terus company size-nya segimana, jabatannya ini gitu. Gaji sekian tuh termasuk yang layak nggak sih gitu. Dan itu bisa menjadi acuan kita saat nanti negosiasi ke rekruter bahwa oh berdasarkan hasil riset saya standar gaji untuk posisi ini tuh sekian gitu. Kemudian bisa menganalisis paket job offeringnya, misal teman-teman kopas gitu ya, teman-teman dapat apa aja ke AI-nya itu, kemudian tanya kalau menurut mereka itu gimana. Dan mereka juga bisa memberikan strategi negosiasi ketika memang teman-teman perlu. Oke, nah ini mungkin banyak orang yang takut gitu ya, AI, aduh nanti aku tergantikan atau kita tergantikan oleh AI gitu. Nah ini ada satu quote yang menurutku bagus dan ini bener banget, valid banget menurutku. Artificial intelligence is not a substitute of human intelligence. Jadi dia tidak akan menggantikan manusia. Tapi ini adalah sebuah tool, sebuah alat yang bisa merangsang, mengutilize gitu ya, atau mempercanggih apa yang sekarang kita tuh udah punya. Kreativitas kita, kecerdasan kita, itu akan double, triple, lebih bermanfaat lagi ketika kita menggunakan AI. Justru orang-orang yang tidak menggunakan AI sekarang akan tergantikan nantinya. Karena ke depannya aku yakin banget ini akan kepake banget untuk kita kerja. Bahkan untuk aku kerja sekarang, aku banyak banget menggunakan AI. Kayak mau bikin policy gitu, misalnya di kantor. Tolong dong bikinin policy, nanti aku modify gitu. Terus misalnya orang mau bikin konten, minta dibikinin ide-ide konten gitu. Itu akan kepake banget. Jadi penting untuk teman-teman belajar nih tentang AI. Dan ini untuk menutup dari aku, mencari pekerjaan ini intinya tuh bukan hanya soal cepat gitu ya, tapi juga perlu tepat. Jadi pertanyaannya bukan kayak, aduh gimana ya supaya aku cepat dapat kerja gitu. Ya itu satu hal, cepat dapat kerja, tapi kita juga perlu memastikan bahwa pekerjaan yang kita dapetin itu nantinya tepat dan cocok untuk kita gitu. Jangan sampai kita kerja ternyata di dalam kita nggak enjoy, kita nggak happy, akhirnya malah stres gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa ketika kita belum dapat pekerjaan yang kita inginkan, itu kita lagi dibukain jalan untuk dapat pekerjaan yang lebih baik, yang lebih cocok untuk kita di masa mendatang.
Oke, itu aja dari aku. Thank you banget teman-teman yang udah nyimak sekarang. Ini aku lihat udah cukup banyak ya pertanyaan di kolom chat. Yang masih punya pertanyaan juga boleh tulis lagi di kolom chat. Kita akan bahas Q&A-nya di sisa waktu ini ya, teman-teman, sampai jam maksimal sampai jam 12 nanti. Oke, ini ada pertanyaannya dari Rini. Kak, kenapa ya saya kesulitan mendapatkan pekerjaan kalau yang interview di awal dengan HR dibandingkan kalau di awal langsung interview dengan user? Oke, nah ini mungkin jawabannya agak relate Rini sama yang tadi aku jelasin gitu. Bahwa kalau user dan HR itu menanyakan hal yang berbeda. Kalau user, oke, mungkin secara teknis Rini udah cocok nih bisa melakukan A, B, C, D, E gitu. Nah, tapi biasanya dari HR dia akan melihat lagi nih dengan kecocokannya. Karakternya Rini nih cocok nggak ya kira-kira sama budaya perusahaannya gitu. Misal gitu ya, kita nih perusahaannya dinamis banget, cepet banget, semua bisa berubah dalam hitungan jam. Mungkin yang tadinya A, sekarang B gitu. Itu semua berubah dengan cepat gitu. Ternyata misalnya dari penilaian rekruter dilihat, oh Rini nih nggak terlalu suka dengan perubahan. Sukanya ya kalau tadi dibilang A, ya A doang kan kita udah sepakat tadi A gitu misal. Mungkin dia melihat bahwa oh ini belum cocok nih dengan budaya perusahaan kita gitu. Ataupun misalnya ada value-value lain yang bisa kita kepoin gitu ya. Sehingga ya itu tadi rekruter menilai kita tuh belum cocok. Bukan artinya Rini nggak bagus ya, tapi artinya mungkin belum cocok dengan budaya, visi, misi perusahaan atau bahkan dengan tim yang akan uh, Rini masuk nanti gitu. Jadi penting banget untuk ngeriset dan matchingin juga jawaban kita dengan value-value yang mereka punya. Oke, kemudian ada dari Reza, mohon izin tanya, dalam hal pemilihan karir yang diperlukan perusahaan umumnya, apakah lebih baik spesialis atau generalis? Oke, ini generalis atau spesialis ini menarik banget ya. Selalu dari dulu ada perdebatan, wah mendingan generalis spesialis gitu. Masing-masing itu ada plus minusnya gitu. Yang perlu kita tanyakan sebenarnya kita maunya yang mana? Kita lebih sukanya yang mana? Gitu. Dulu pas pertama kali cari kerja, eh, dulu pas aku lulus S1 gitu ya, aku selalu terpatok dengan jawaban-jawaban rekruter, jawaban-jawaban interview pada umumnya. Yang kalau ditanya 5 tahun lagi mau apa gitu, aku akan bilang aku pengen jadi manajer gitu. Pada waktu itu, tanpa sebenarnya aku tuh pengen beneran jadi manajer. Dulu tuh aku nggak kepengen jadi manajer kayak, oh ya udah, penting aku kerja gitu misal. Tapi aku ngikutin aja jawaban-jawaban kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu rekruter yang nanya, dan aku masih ingat banget pertanyaannya sampai sekarang. Dia nanya gini, kenapa kamu mau jadi manajer? Kenapa kamu mau ke manajerial? Kenapa nggak spesialis gitu? Nah, di situ aku baru mikir kayak, oh iya ya, jangan-jangan aku tuh sebenarnya tertariknya ke spesialis, dan pas aku gali-gali-gali ke dalam diri, menjadi spesialis itu juga aku suka kok gitu, dan aku tahu bidang spesialis apa yang mau aku dalami gitu. Mungkin buat gambaran teman-teman, kalau generalis itu kita tuh ngerjain banyak hal, kayak misal nih aku di HR ngerjain rekrutmen iya, jadi ngerjain training iya, ngerjain compensation and benefit iya, semuanya aku kerjain. Tapi mungkin nggak terlalu dalam semuanya. Jadi kayak bisa 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 tapi bukan ahli di situ. Sedangkan kalau spesialis biasanya ada satu atau dua bidang yang dia benar-benar tekunin, kayak oke, okay, aku spesialisasi hanya di rekrutmen, dia akan sangat ahli di bidang rekrutmen, tapi mungkin dia nggak tahu bidang lainnya gitu. Nggak terlalu tahu. Mungkin dia tahu dikit-dikit tapi nggak tahu gimana ngerjainnya. Mana yang lebih baik? Pada akhirnya aku balikin sih. Reza lebih nyaman ngerjainnya yang mana gitu. Kalau generalis ini enaknya adalah kita jadi dapat perspektif macam-macam gitu ya. Jadi ketika membuat sebuah decision, um, itu kita sudah mempertimbangkan misal dari aspek finance-nya, aspek legalnya, aspek ininya, kita tahu gitu.
Kemudian misal terjadi amit-amit layoff gitu. Misal aku tadinya kerjanya sebagai rekruter, terus misal aku kena layoff. Ternyata di luar ada lowongannya sebagai trainer, dan aku ternyata bisa juga karena aku generalis. Nah itu kayak, oh oke, aku bisa cari pekerjaan lain yang aku juga bisa gitu. Itu keuntungannya kalau menjadi generalis. Kalau spesialis, teman-teman akan menjadi sangat ahli di situ yang mungkin nanti kalau di company bisa, oh oke, jadi misal manajer spesifik bidang ini gitu. Terus emang sukanya di situ, ataupun misal ada orang lain mau cari freelancer gitu ya, mau ada project ngundang, kita butuh seorang ahli di bidang ini nih, siapa ya? Oh, inget nih si ini gitu, dia kan spesialisasinya di bidang ini gitu. Itu positifnya di situ. Gitu. Jadi balik lagi, teman-teman pengen jangka panjangnya berkarir di bidang apa, nah itulah yang dipilih. Ada juga teman aku, awalnya dia jadi generalis, dia belajar dulu semua bidang HR tuh ada apa, sampai akhirnya dia menentukan kayak, oh oke, setelah aku jalani ternyata aku mau fokus di satu bidang aja deh, di rekrutmen aja. Ya udah, akhirnya dia selanjutnya nyari-nyari pekerjaan yang emang spesialis di rekruter gitu. Ataupun sebaliknya, misal ada yang awalnya spesialis, terus ternyata, oh caranya jadi generalis seru juga ya, nah itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi kita nggak harus stick, oke, once kita generalis terus atau spesialis terus, tergantung kita maunya kayak gimana. Semoga menjawab ya, Reza. Oke, kemudian intern dari Hendra. Intern itu apa ya? Dibayarkah? Ada peraturan resmi dibayar berapa atau UMR? Oke, intern itu adalah magang gitu. Jadi biasanya anak-anak yang masih sekolah atau kuliah itu mereka kayak mulai masuk ke dunia kerja untuk magang, untuk nyobain sebenarnya dunia kerja tuh kayak gimana sih? Aku beneran suka nggak sih misal kerja di dunia HR gitu, nyobain dulu. Apa jangan-jangan aku sebenarnya ternyata nggak suka loh HR gitu, aku senangnya di marketing gitu. Nah itu magang. Magang dibayar atau enggak itu sebenarnya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Saat ini dari pemerintah itu belum ada aturan tentang magang, belum, misalnya dalam arti belum ada aturan tentang magang itu harus dibayar, enggak, belum ada. Itu jadi itu balik lagi ke kebijakan masing-masing perusahaan yang teman-teman bisa tanyakan nanti saat proses interview ataupun saat offering, saat magang gitu. Dan berapa besarannya itu juga balik lagi ke masing-masing peraturan perusahaan. Ada yang mungkin hanya penggantian uang makan, uang transport, ada yang lumayan lah bisa buat jajan, ada yang bahkan sampai dengan UMR gitu. Jadi teman-teman bisa tanyain lagi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Reza. Mohon penjelasannya perihal CV ATS friendly untuk tahap screening dan apakah CV lebih baik menggunakan Inggris? Terima kasih. Oke, penggunaan bahasa dalam CV ini disesuaikan dengan tipe perusahaan yang kita apply. Kalau kita apply ke perusahaan multinasional, itu udah pasti harus dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita apply ke perusahaan lokal, itu dalam bahasa Inggris itu menjadi added value gitu, karena itu menunjukkan bahwa oh kita bisa bahasa Inggris. Tapi kalaupun misalnya kita apply ke perusahaan lokal, kemudian CV kita dalam bahasa Indonesia, itu masih nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Jadi teman-teman pilih aja salah satu bahasa, mau bahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia, gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua, Indonesia Indonesia semua, jangan dicampur-campur, gitu. Dan kalau misalnya mau tahu, aduh kalau ke perusahaan ini mendingan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya gitu. Itu teman-teman juga nanti bisa lihat misalnya di website perusahaannya atau Instagram perusahaannya. Mereka biasanya gaya komunikasinya pakai bahasa Inggris atau Indonesia sih gitu. Tapi kalau misalnya emang teman-teman bisa bahasa Inggris, aku menyarankan bahasa Inggris gitu karena di dunia kerja sekarang kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting, diperlukan. Jadi kalau teman-teman bisa nunjukin itu dari awal bahwa teman-teman bisa, itu akan lebih baik. Nah, kemudian kalau untuk ATS friendly, tahap screening, kalau ATS itu teman-teman, mungkin yang belum tahu ATS itu apa, ATS itu adalah suatu sistem yang membantu para rekruter untuk memilih kandidat. Gitu. Misal, dia terima 100 atau 1000 aplikasi lowongan kerja atau 1000 kandidat gitu. Dia nggak mungkin ngeliatin satu-satu 1000 itu.
dia akan pakai bantuan ATS untuk memilih misalnya 50 orang terbaik menurut sistem gitu, atau 25 orang terbaik gitu. Dia hanya akan biasanya ngambil 25% terbaik menurut sistem gitu. Nah, gimana caranya supaya kita masuk ke dalam 25 teratas itu? Caranya adalah paling utama adalah kita matchingin keyword-keyword yang ada di iklan lowongan kerjanya ke dalam CV kita. Misal di iklan lowongan kerjanya itu harus misalnya digital marketing gitu ya, aku ambil. Misalnya harus bisa SEO, harus ngerti tentang Facebook Ads, Google Ads gitu. Kemudian harus bisa teamwork gitu. Maka dalam CV kita harus ada kata-kata itu, SEO, Google Ads, Facebook Ads, terus teamwork gitu misalnya. Atau misalnya dia job description-nya bla 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 marketing gitu. Maka di dalam CV kita harus ada kata-kata marketing. Gitu. Jadi semakin banyak matching itu akan semakin baik gitu. Tapi ATS pun juga nanti bisa ngelihat, misal pendidikannya kayak gimana, atau usianya berapa, atau kuliahnya misalnya S1 atau S2 atau D3 atau apa, itu dia juga bisa membaca itu, dan dia akan membantu menyeleksi atau memfilter berdasarkan apa yang udah di-set sama rekruternya. Gitu ya kurang lebih, Reza, semoga menjawab. Oke, dari Hendra, Kak, ada tips pakai AI untuk bikin CV. Nah, ini tadi udah sempat dibahas sekilas gitu ya, gimana caranya. Mungkin yang paling paling bisa diutilize sekarang adalah kita tanya dulu nih ke ChatGPT gitu, misal apa aja sih yang harus ada di dalam CV gitu. Terus misal mau bikin bio, kita minta tolong dia bikinin bio. Kita kasih tahu kita nih orangnya kayak gini, pengalaman kita tuh kayak gini. Tolong dong bikinin bio mungkin 3 kalimat sampai 4 kalimat gitu, itu dia bisa bantu nulisin. Terus misal dalam CV itu kita nggak hanya nulis pengalaman kerja yang, oh saya kerja di perusahaan A dari tahun sekian sampai sekian gitu. Tapi kita juga perlu mencantumkan job description-nya. Apa aja sih yang kita kerjain di situ. Dan kita bisa minta tolong ke ChatGPT untuk bantu nulisin cara nulis job description di CV itu kayak gimana sih gitu. Itu bisa ditulis. Kemudian tolong dong, ini saya udah punya CV kayak gini, gitu. Tolong dong review ini job desk-nya udah bener belum, cara nulis achievement-nya udah bener belum, itu bisa dipakai kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau tahu untuk pembuatan CV lebih detailnya kayak gimana, bisa info juga ke tim Okra, nanti kita akan bikinnya sesi terpisah khusus untuk CV, kita akan bahas tuh poin per poinnya gimana cara nulisnya. Oke, kemudian ada dari Kim. Kak, gimana cara bisa masuk ke company yang cocok secara budaya dan pertemanan? Apakah semua company hanya mau hire kandidat yang ekstrovert? Saya sebagai introvert kesulitan mencari company yang cocok. Oke, Kim, kamu introvert? Tos dulu, aku juga introvert. Ini begini-begini aku sangat introvert loh, teman-teman sebenarnya, gitu. Dan dari company itu pasti sangat-sangat beragam ya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, dan itu sangat bisa dalam satu company itu disesuaikan lagi dengan jenis pekerjaannya. Misal butuh seorang admin gitu ya, yang mana dia nggak terlalu banyak berhubungan sama orang lain, mungkin dia kebanyakan di balik laptop, kemudian dia banyak berhubungan dengan data-data, ataupun kalau komunikasi by chat doang. Nah, itu orang introvert itu nggak masalah gitu. Mungkin ketika orang yang ekstrovert jadi kurang cocok mungkin karena dia senangnya ketemu dengan orang, sedangkan pekerjaannya nggak berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi satu, kamu cari tahu dulu jenis pekerjaannya, apakah misalnya kalau orang sales gitu ya, orang sales mungkin mungkin ekstrovert itu lebih menguntungkan karena uh, banyak karena banyak ketemu orang, dia lebih seneng gitu. Tapi bukan berarti introvert itu nggak bisa gitu. Kayak misal nih, aku introvert, bukan berarti aku nggak bisa public speaking. Bukan berarti aku nggak bisa ketemu sama banyak orang. Bisa, tapi mungkin setelah itu aku butuh waktu untuk recharge gitu, misal. Bisa, tapi butuh lebih banyak latihan gitu. Jadi introvert extrovert itu nggak masalah sebenarnya. Yang perlu Kim cari tahu sebenarnya secara budaya ini kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana gitu. Budaya itu bisa kita lihat dari websitenya, dari social medianya. Gitu. Kalau pengen tahu orang-orangnya kayak gimana, coba kepoin di LinkedIn.
gitu. Jadi misal Kim cari tahu perusahaannya di LinkedIn itu biasanya ada company page dan ada bagian people gitu. Nah, di bagian people itu kita bisa ngeliat tuh karyawan yang kerja di perusahaan itu tuh kayak gimana aja sih orang-orangnya. Apakah kebanyakan orang-orang muda atau mungkin orang-orang dari misal dari universitas tertentu gitu. Atau usia berapa, kebanyakan perempuan atau laki-laki gitu misal. Itu kita bisa tahu kayak gitu. Dan kita pun juga bisa ngobrol sama mereka. Dan ini sangat wajar ya sekarang di dunia media sosial gitu. Kita bisa ngontak orang itu, misal kita dengan baik gitu ya, kita kenalan dan kita nanya-nanya tentang perusahaannya, kayak gimana sih di sana culture-nya, gimana sih kerja misalnya di tim ini rasanya, itu nggak apa-apa gitu. Aku pun beberapa kali pernah melakukan itu, ataupun dapat pertanyaan kayak gitu dari orang lain. Misalnya ada orang nanya, Kak, kalau kerja di sini kayak gimana sih gitu. Eh, Kalau case yang paling aku ingat adalah dulu pas aku mau S2, aku awalnya sempat ada universitas yang aku pengen masuk gitu ya. Tapi aku nggak punya kenalan di situ. Dan aku nggak tahu realnya sebenarnya kuliah di situ tuh kayak gimana sih. Akhirnya aku cari orang di LinkedIn yang emang dia kuliah di situ. Aku add, aku ajak ngobrol gitu ya. Bahkan aku ajak ketemu waktu itu. Setelah aku chat-chatan, aku ajak ketemu untuk aku tanya-tanya, di sana kayak gimana sih kuliahnya, plus minusnya apa. Dan itu ternyata orangnya juga open banget untuk sharing gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dalamnya kayak gimana, tanya aja sama orang dalamnya. Atau kalau kita punya kenalan yang kerja di sana, bisa tanya langsung. Oke. Kemudian dari Auzan, Kak, kasih bocoran dong, HRD bisa melihat kita spesial itu bagaimana caranya? Padahal kita sudah menunjukkan keunggulan kita semua. Oke. Jadi penilaian dari HRD itu bisa nggak cuma sekali ya HRD itu ngelihat kita gitu. Jadi HRD itu bisa ngelihat mungkin dari CV kita, dari interview pertama, interview kedua, interview ketiga, atau misalnya ada tadi group discussion atau lain-lainnya gitu. Itu kita perlu ya optimal di semua tahapannya sih gitu. Karena apalagi misal kalau nanti ada user interview, ada HR interview, HR dan user itu mereka akan saling berdiskusi gitu. Jadi keputusan itu sebenarnya bukan cuma di HRD, tapi user pun punya suara gitu ya untuk menentukan ini lolos atau enggak gitu. Bisa aja HR-nya udah suka banget nih sama kandidat ini gitu, tapi ternyata dari usernya yang belum cocok gitu. Nah, balik lagi kalau HR itu apa yang sebenarnya dia lihat itu adalah kecocokan kita dengan jenis pekerjaannya, dengan company-nya. Jadi yang perlu benar-benar kita cari tahu adalah ini sebenarnya pekerjaannya tuh ngapain, skill apa yang dibutuhin, karakter orang kayak gimana yang dibutuhin, dan company-nya juga sama. Company ini tuh cari orang-orang yang kayak gimana sih, gitu. Nah, itulah yang kita pakai untuk nanti matchingin jawaban kita saat interview. Itu yang kita matchingin dengan CV kita. CV kita perlu mengandung keyword-keyword yang ada di iklan lowongan kerjanya ataupun tentang perusahaannya gitu. Jadi kuncinya itu sih. Dan mungkin untuk improvement diri kita juga ya, Auzan tadi bisa coba minta feedback ke orang lain. Jangan-jangan selama ini kita merasa kita sudah all out, kita sudah, oh ini aku udah bener kok caranya kayak gini, aku udah ngikutin tips-tips ini gitu. Tapi ternyata pas kita minta feedback dari orang lain, ada hal penting yang sebenarnya menurut orang lain itu masih perlu diimprove dari diri kita tapi kita nggak nyadar gitu. Ataupun kita misal kita ngerekam gitu ya, kita simulasi interview sama teman kita rekam diri kita video atau suara gitu ya, terus nanti terakhirnya coba kita dengerin, kita tonton lagi, jangan-jangan di situ kita punya feedback terhadap diri kita sendiri. Loh, ternyata aku kalau misalnya ngomong tuh masih kebanyakan nya ya, kayak eh gitu. Atau jangan-jangan aku tuh kalau ngomong artikulasi ngomongku nggak jelas. Jadi misal kayak, ya saya sudah bekerja. Jadi kayak nggak jelas kita tuh ngomong apa gitu. Itu bisa kita lihat juga sih, kita evaluasi. Kurang lebih sih kayak gitu, Auzan. Itu penjelasannya, semoga menjawab ya. Oke, masih ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan? Kayaknya ini udah all clear ya, kalau dari teman-teman sejauh ini belum ada
pertanyaan lagi. Dan tepat juga sekarang udah jam 12. Jadi untuk sesi hari ini sepertinya sudah selesai dulu nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti ada request, kira-kira dari Okra nih mau ngebahas apa lagi, spesifik topiknya nanti boleh info ke kita. Nanti juga akan ada linknya dari tim Okra untuk minta feedback nih dari teman-teman. Ada feedback form, mohon teman-teman isi. Kalau ada request tadi juga ditulisin, jadi kita tahu nih ke depannya mau bikin sesi apa lagi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini udah ada ya linknya di chat box, silakan diisi. Dan nanti juga akan ada sertifikatnya dari Okra.